Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Farhan Balarobi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang review materi 3 atau materi hari ini. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang perusahaan perseorangan. Pengertian perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh seorang pengusaha yang dikelola sendiri atau lebih dan modalnya berasal dari milik sendiri. Jadi perusahaan perseorangan itu seperti swasta kurang lebih ya. Tapi itu gini ya. Pokoknya perusahaan perseorangan itu perusahaan didirikan oleh seorang atau lebih, jadi bisa berserikat atau bisa bergabung dengan yang lain, bisa tidak sendiri lah. Terus selanjutnya adalah musyarakah adalah, kalau menurut harfiah itu penggabungan atau serikat. Secara istilah musyarakah adalah berkumpulnya atau perjanjian antara dua orang atau lebih yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan itu. Dan dalam zaman sekarang itu kurang lebih itu seperti kayak firma CV, terus PT, dan juga koperasi. Pengertian musyarakah adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang memasukkan impreng, yaitu uang, modal, dan tenaga kerja, dengan kesepakatan bahwa setiap pihak mendapat hasil atau mendapat keuntungan dan juga menanggung risiko atas kerugian itu secara bersama. Tidak 1-2 orang. Kalau misalnya ada 4 orang yang mendirikan, jadi itu semua nanti kalau untung ya dapat hasil, kalau rugi ya 4-empatnya yang menanggung, bukan hanya salah satu, seperti itu. Terus jenis-jenis musyarakah. Jenis-jenis musyarakah itu ada 2, yaitu yang pertama itu musyarakah pemilikan atau musyarakah amlak, dan kedua itu musyarakah akad. Yang pertama yaitu musyarakah amlak. Jadi musyarakah amlak itu seperti kalau ada warisan, wasiat, dan kondisi lain sehingga menyebabkan aset atau perusahaan itu bisa jadi ada dua pemilik atau lebih, bahkan kalau misalkan ada wasiat. Tuh, kalau akad itu adanya musyarakah akad itu karena ada kesepakatan dari 2 orang atau lebih untuk memberikan modal. Itu tadi untuk bekerja sama membangun dan menghidupkan perusahaan, seperti itu. Terus selanjutnya ada dasar hukum musyarakah. Jadi dasar hukum musyarakah itu ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, dan ijma ulama. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 12, yang artinya maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga. Kemudian dalam hadis dasar hukumnya diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim, yang mana diungkapkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, saya adalah orang yang ketiga dari 2 orang yang berserikat. Selama salah seorang di antaranya tidak mengkhianati yang lain, maka apabila berkhianat salah seorang di antara keduanya, saya akan keluar dari perserikatan keduanya. Dan para fuqaha telah sepakat bahwa serikat itu boleh di dalam ketentuan syariat
Islam. Jadi tidak diharamkan lah di dalam Islam seperti itu. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.